Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, pada hari ini Ustadz akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan berprestasi di bulan Ramadan. Di keadaan saat ini ya teman-teman sudah diketahui bahwa kita masih dalam keadaan pandemi. Oke, sebelum saya mulai, marilah ikuti kata-kata Ustadz ya. Kalau Ustadz tanya bagaimana kabarnya teman-teman yang di rumah dan pemirsa yang mendengar channel ini, jawab dengan kata-kata alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Oke, satu ulangi sekali lagi. Kalau Ustadz berkata atau bertanya bagaimana kabarnya teman-teman hari ini, jawabannya adalah alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Oke, sudah bisa ya? Sekarang coba apa dari Ustaz, bagaimana kabarnya teman-teman pemirsa Anida Channel? Ya, alhamdulillah sudah semangat ya. Karena sudah semangat, marilah kita mulai kultum dari Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam atas limpahan rahmat, hidayah serta inayatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih mempertemukan kita semuanya dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan ini. Teman-teman sekalian, itu semuanya perlu kita syukuri dengan syukur yang teramat syukur. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini Allah telah melimpahkan berkahnya, inayahnya, sehingga perbuatan baik yang kita lakukan di bulan ini Allah akan melipat gandakan. Allah akan melipat gandakan semua perbuatan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah. Untuk itu, teman-teman sekalian, tidak ada halangan di bulan ini untuk bermalas-malasan dan senantiasa kita untuk senantiasa mengikuti setiap apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadzanya, setiap apa yang disampaikan oleh orang tuanya kita. Dengan itu merupakan suatu yang baik. Salawat salam yang kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan yang baik bagi kita. Beliau adalah penerang di tengah kegelapan umat jahiliyah pada masa zaman dahulu. Kepada para keluarga yang sangat beliau cintai, kepada para sahabatnya yang senantiasa setia mengikuti setiap perjuangannya, kepada para tabi'in, tabi'u serta tabi'in, serta umatnya, kita semuanya yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, Ustaz akan bahas tentang prestasi. Teman-teman tentunya tahu ya apa itu prestasi. Prestasi itu identik dengan akademik dan non akademik. Semua orang, baik anak-anak, orang dewasa, guru, kiai, semuanya mengharapkan prestasi, terutama bagi anak-anaknya, bagi yang dicintainya. Seorang anak pun berkeinginan untuk menjadi orang yang berprestasi, menjadi anak yang berprestasi. Bahkan banyak orang tua yang rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk mewujudkan prestasi anaknya. Teman-teman sekalian, prestasi identik dengan sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang istimewa. Kenapa istimewa prestasi itu? Karena orang yang berprestasi biasanya akan terangkatlah derajatnya.
ada perubahan pada dirinya. Dia akan lebih dihormati, ya, lebih dihargai. Dia akan bisa memposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Tetapi ada yang berprestasi, ada juga yang tidak berprestasi. Kenapa demikian? Itu semuanya adalah ujian. Itu semuanya adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diberi waktu sama 24 jam. Bulan sama, ya 30 hari ada yang 31. Hari sama, ya ada 7 hari dalam satu minggu. Tetapi prosesnya adalah berbeda, teman-teman. Itulah yang membuat hasilnya pun berbeda. Apabila teman-teman pengen sukses, pengen berprestasi, maka berjuanglah dengan gaya yang berbeda. Berbeda dengan orang lain. Biar lain teman-teman akan mendapatkan hasil yang berbeda juga. Begitu pula dengan prestasi. Contohnya adalah prestasi di bidang pendidikan. Teman-teman tentunya pernah melihat, bahkan mengalami ya, temannya ada yang menjadi juara satu lomba olimpiade, ada yang juara satu di kelasnya, dan yang lain-lainnya. Apakah teman-teman sudah pernah melihat bagaimana proses belajarnya, ya, bagaimana gaya belajarnya, motivasinya sehingga dia bisa berprestasi seperti itu? Ya, tentunya menginginkan hasil yang besar harus ada usaha yang besar, usaha yang luar biasa, tidak yang biasa-biasa. Begitu pula dengan orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sudah dibebankan dengan hukum syariat, yaitu sudah dibebankan dengan kewajiban untuk pelaksanaan syariat. Di antaranya adalah sholat, wajib sholat, puasa, ya, zakat, dan amalan-amalan lainnya. Ya, teman-teman sekalian, itu juga merupakan bagian dari prestasi jika dilakukan dengan maksimal. Tetapi jika tidak maksimal, maka dikatakan prestasinya kurang. Apabila yang dikaruniai prestasinya kurang, maka jangan mengeluh, jangan menyalahkan Allah. Tetap belajar, tetap semangat, ya. Karena Allah tidak menciptakan produk yang gagal, teman-teman sekalian. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa kisah tentang prestasi umat Islam pada bulan Ramadan. Ya, yang pertama adalah terjadi pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya, para sahabatnya berpindah hijrah dari Mekah ke Madinah baru selama 2 tahun. Perang ini dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW dan tanpa persiapan apapun, teman-teman. Belum dipersiapkan. Sedangkan umat Islam pada masa itu yang ikut dalam perang itu berjumlah 313 orang. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy pada masa itu yang melawan orang-orang muslim berjumlah 1000 orang. Jumlah yang sangat jauh sekali, teman-teman. Jumlahnya sangat berbeda, teman-teman. Apakah yang terjadi? Ternyata umat Islam menang. Kenapa bisa menang? Karena umat Islam yakin memasrahkan dirinya itu hanya kepada Allah. Tidak ada kekuatan sesuatu apapun. Ketika Allah sudah menghendaki menang, maka akan menang. Dan tidak ada kekuatan apapun jika Allah sudah berkehendak kalah, maka kalah. Dan pada masa itu Rasulullah sempat genting, ya, karena jumlah pasukannya sangat berbeda jauh, ya. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, menangkanlah hamba dalam peperangan ini. Jika kalah, niscaya umat Islam tidak akan bisa sampai bertahan saat ini, teman-teman. Tidak ada yang menyembah Allah. Maka dengan kekuasaan Allah, Allah menangkanlah pada peristiwa perang Badar tersebut. Perang yang pertama dengan kemenangan yang gemilang, teman-teman. Mereka sedang berpuasa, sedang lapar, sedang letih, ya, tetapi tetap semangat berjuang untuk menegakkan agama Allah. Yang diharapkan adalah satu, yaitu mati syahid. Karena orang yang mati syahid sudah dipastikan dia masuk ke surga tanpa hisab.
Oke, sahabat surga, sahabat jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua adalah peristiwa yang luar biasa. Prestasi umat Islam yang terjadi di bulan Ramadan adalah peristiwa Fathul Mekah atau sering dikenal dengan kemenangan atas kota Mekah. Itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, tahun ke-8 teman-teman. Perang pertama tahun kedua. Ya. Perang yang Fathul Mekah pada tahun ke-8. Berarti Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah hanya terselang 6 tahun teman-teman. Berhasil menaklukkan kota Mekah dengan kemenangan yang gemilang pula, dengan penaklukan yang paling damai di dunia, tanpa adanya pertumpahan darah. Ya. Dengan Fathul Mekah tersebut, maka kota Mekah kembalilah ke suci kembali. Ya, kembali ke suci. Di mana zaman dulu kota Mekah sebelum ditaklukkan Fathul Mekah tersebut banyak sekali terdapat berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Adanya Fathul Mekah langsung dihancurkan berhala-berhala tersebut. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Semuanya mengesahkan Allah. Ya, dengan paling damai. Yang berikutnya adalah peristiwa penaklukan daratan Andalusia. Itu terjadi pada tahun ke-92 Hijriah. Terjadi pada masa sahabat Nabi. Yaitu seorang panglima yang sangat gagah perkasa dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, berhasil mengislamkan penduduk daratan Andalusia dengan damai. Sangat luar biasa teman-teman sekalian. Mereka semua berpuasa. Yang terakhir, kisah terakhir adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Ramadan tahun 1364 Hijriah, bertepatan dengan tahun 17 Agustus 1945. Terjadi peristiwa penting yang menimpa bangsa ini, ya Allah. Peristiwa yang sangat menggembirakan, yaitu berakhirnya penjajahan dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Teman-teman sekalian, dari keempat kisah tersebut itu semuanya terjadi pada bulan Ramadan. Sama seperti saat ini. Teman-teman, marilah kita contoh para perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah pada zaman terdahulu yang terjadi di bulan Ramadan dalam keadaan lapar, haus, lelah, tetapi tetap semangat untuk melaksanakan kebaikan semuanya. Karena mereka tahu bahwa bulan Ramadan ini semua kebaikan sekecil apapun Allah akan lipat gandakan. Teman-teman sekalian, teman-teman sebagai seorang siswa, sebagai seorang murid, tentunya pengen menjadi orang yang berprestasi. Iya Bang? Tentunya ya pengen berprestasi. Kalau ya teman-teman, mulai saat ini adalah momen yang tepat. Momen Ramadan kali ini adalah momen yang tepat. Kenapa? Yang pertama adalah keadaan pandemi. Keadaan pandemi secara otomatis teman-teman mau tidak mau aktivitas di luar yang biasanya sekolah full ya seperti biasanya dikurangi. Teman-teman banyak berdiam diri di rumah untuk menghindari penyebaran virus corona. Untuk itu teman-teman harus dimanfaatkan, harus benar-benar teman-teman bisa berprestasi. Untuk siswa-siswi teman-teman SD Islam Terpadu Anida, kemarin Ustaz sudah titipkan catatan amaliyah Ramadan. Ya, itu semua sebagai kurikulum, sebagai sarana yang teman-teman akan gunakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama ada puasa. Ya, saya mohon puasa harus full untuk siswa-siswi SD Islam Terpadu Anida full selama 1 bulan. Yang kedua, sholat wajibnya, sholat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai dengan isya. Diusahakan berjamaah di masjid dan awal waktu. Yang berikutnya ada pantauan tentang sholat tarawih, ada sholat tahajud, kemudian ada sholat duha, kemudian ada birrul walidain, teman-teman. Harus berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua, teman-teman.
Jika itu semuanya sudah dilakukan, teman-teman bisa dikatakan orang yang berprestasi pada bulan Ramadan ini. Terus semangat, ya. Selain prestasi ini, teman-teman juga harus tetap belajar, ya, karena kita sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir tahun. Tetap semangat, manfaatkanlah waktu yang sebaik-baiknya. Karena waktu adalah pedang, waktu adalah uang, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Seorang dokter kehilangan waktunya 1 menit untuk menolong pasien sudah meninggal. Ya. Seorang pegulat pemain samurai kehilangan waktu 1 detik untuk menghindari tebasan samurai, insya Allah dia akan tertebas oleh samurai, ya, dan lain sebagainya. Waktu tidak akan berputar kembali, teman-teman. Mumpung masih ada waktu, kita diberi sehat, marilah kita maksimalkan amal ibadah di bulan ini. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari Ustaz pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya teman-teman dipraktekkan dan diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.